Perempuan rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Di ibu kota negara Indonesia, Jakarta, kekerasan bisa mencapai 400-an kasus dalam 6 bulan terakhir di tahun 2011. Untungnya keberadaan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga membuat mereka berani melawan pada pelaku kekerasan. Sebut saja namanya Darmini, warga ibu kota Jakarta, Indonesia. Ia masih ingat aksi main pukul mantan suaminya yang membuat kulitnya biru lebam. Kekerasan ia alami selama 2 tahun sejak 2 pekan menikah pada awal 2002 lalu. Kala itu ia pasrah, ia pun depresi karena sang suami enggan bercerai. Namun, aksi main pukul suami terus terjadi, termasuk pada anaknya yang masih bayi. Bahkan, ancaman masih mungkin terjadi setelah ia bercerai pada 2009 lalu. Anakku masih belum setahun, masih bayi, masih berapa bulan itu mas, masih berapa bulan, pokoknya masih bayi lah, masih sekitar 5 bulan, 4 bulan, kalau nggak salah. Nah, saya itu walaupun itu di depan rumah, nggak kemana-mana. Saya dipanggil, nangis kan, anakku nangis. Ya udah saya sampai di depan saya tuh anak dibanting, digituin. Marah dong saya pengen dicekek segala. Saya lawan di situ. Itu tuh saya berani melawan pertama itu pas anak saya. Dulu sih saya nggak pernah melawan. Setelah bercerai, Darmini merasa bebas dari belenggu kekerasan. Melalui bantuan Lembaga Penyuluhan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2PT2A di bawah koordinasi pemerintah Jakarta, ia bangkit dari keterpurukan mental. Kegiatan menjahit baju menjadi salah satu pelipur laranya. Semua ia lakukan demi anak sematawayang berusia 8 tahun yang ia jaga betul keamanannya. Darmini adalah satu dari belasan ribu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Angka kekerasan di ibu kota Jakarta menduduki peringkat tertinggi dibanding kota lain. Dalam 6 bulan terakhir 2011 saja, tercatat 400-an kasus kekerasan. Sementara tahun lalu, pengaduan mencapai lebih dari 1.200-an kasus. Namun, dalam 2 tahun terakhir, tercatat hampir 13 ribuan kasus kekerasan. Nah, dari situ, dari angka itu yang sudah ditangani oleh P2TP2A yang kita punya itu berjumlah dari mulai 2007 itu 1.583. Dan terus dia mengalami penurunan tren. Di 2010 alhamdulillah kita bisa menyelesaikan 935. Pemerintah Jakarta mengklaim tingginya angka kekerasan karena lonjakan kesadaran perempuan di ibu kota untuk mengadukan kasusnya. Mereka merasa terlindungi oleh Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berlaku sejak 2004. Namun, kesadaran itu belum banyak ditemui di kota lain. Menurut Ninik Rahayu, Ketua Komisi Nasional Perempuan, masih kentalnya ideologi patriarki yang mendudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan dituding sebagai salah satu faktor tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. Budaya patriarki yang menyebabkan relasi laki-laki dan perempuan tidak setara, baik itu di dalam rumah tangga dan juga di wilayah-wilayah publik. Memberikan perlindungan pada perempuan, tapi di balik itu sebetulnya pembatasan ruang gerak perempuan. Faktor lain adalah kemiskinan dan peraturan yang didiskriminasi membuat kekerasan masih terjadi. Namun, Darmini bekas korban kekerasan punya tips bagi para perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan. Lawan, gak ada salah satunya. Walaupun secinta-cinta apapun, seingin pun lawan. Jangan diam. Karena dulu yang saya alami diam.
kita diam nggak bertindak, orang semena-mena sama kita. Jadi kita lawan gitu aja mas. Lawan nggak perlu dengan kekerasan lagi, kita dengan kata-kata juga bisa kok. Nggak perlu dengan What does this mean?